Hi kids, this is your mom here. Malu. Jadi aku baru balik dari kampus. Sebenarnya udah selesai sih KBM-nya dari sekitaran jam 4 lah, jam 5. Selesai, cuman ya itu kita perlu makan, perlu bersosialisasi dengan teman-teman yang lainnya. Jadi kayak I really enjoy that time. Kayak aku sangat benar-benar ingin punya waktu bersama teman-teman kuliahku. Jadi sekarang aku udah sampai nih. Dan sebenarnya bingung sih mau ngomong apa di video kali ini. Tapi ada satu pelajaran penting banget yang harus kamu tahu, bahwa kesehatan itu penting. Semua juga tahu sih, tapi kayak ini benar-benar harus ada kontrol atas diri kamu sendiri. Jadi aku tuh udah pernah kena sebelumnya. Jadi gini deh, aku mau cerita. Jadi tadi pagi itu aku udah ada rencana mau periksa ke dokter. Terus juga awalnya mau ambil rujukan. Jadi sehari sebelumnya itu aku udah ambil antrian rujukan di aplikasi mobile JKN. Lalu udah dapet, dan emang kayak ada waktunya gitu, ada rentang waktunya dari jam 6:30 sampai jam 10. Jadi kalau mau minta rujukan atau ya kan harus periksa dulu kan ke sananya biar nanti diproses rujukannya. Nah, karena aku baru pertama kali, kan sebelumnya aku di klinik UB. Terus habis itu, karena aku dirasa pelayanannya itu sangat jelek dan tidak memuaskan, jadi aku memutuskan untuk pindah vaskes yang pertama. Itu aku pindah ke dekatnya, sampingnya, yaitu adalah klinik Bunga Melati Penjahitan. Nah, lalu secara pelayanan aku suka banget karena dia cepat dan dia ramah. Maksudnya ya sebenarnya maksudnya yang aku punya pengalaman yang bagus terus sih, tapi kayak dari benar-benar yang dari repres repsis itu tuh bagus gitu loh, kayak secara dari ramahnya. Maksudnya kayak aku sebagai pasien tuh kayak wow, ramah gitu. Terus kayak sesuatu yang langka gitu. Dan secara ini juga cepet, aku langsung kayak gini. Tadi tuh jam 7:30 aku datangnya, emang agak telat. Terus habis itu prosesnya cuma 30 menit doang, maksudnya dari proses nunggu, proses periksa, dan aku tinggal pokoknya aku lihat jam lagi pas mau nunggu obat itu jam 8. Berarti kan kayak wow, aku kalau di klinik UB bisa sejam, maksudnya bisa makan waktu banyak gitu loh. Dan wow, applause. Semoga aku betah di sana kalau periksa. Nah, terus juga jadi ini kedua kalinya kelenjar getah beningku benjol lagi. Jadi sebelumnya tuh aku pernah benjol, dan itu pas itu di hari apa ya? Itu pokoknya aku nggak bisa periksa juga. Dan akhirnya saran orang tuaku adalah untuk langsung ke dokter spesialis. Jadi emang sedikit boncos ya kak, emang bukan sedikit lagi tapi emang banget boncos. Hampir 500.000 melayang udah. Dan syukurlah kayak mungkin karena dikasih obatnya bagus, maksudnya obatnya punya kualitasnya di atas obat-obat BPJS, jadi kayak ya sembuh gitu. Dan bandelnya adalah setelah aku merasa aku sudah sembuh, nah muncul tuh pengen makan ini, pengen makan itu, pengen makan ini. Jadi udah masuk semua nih. Dan gongnya adalah aku di hari Minggu atau Sabtu ya, aku lupa. Di hari Sabtu aku membeli sebuah ciki Japota yang rasa ini jeruk nipis. Itu pokoknya enak banget, bener-bener yang enak gitu loh. Terus habis itu ya it's fine gitu, kayak siangnya nggak apa-apa gitu. Terus
minumnya sama syukurnya air putih kan, aku tetap air putih lah, harus tetap minum karena aku juga punya migrain, jadi harus tetap jaga air putih. Dan akhirnya everything's fine sampai akhirnya eh, malam, itu malam aku udah mulai nggak enak badan dan segala macam, badan meriang, aku susah dengar segala macam. Dan kemudian aku ngerasa, ini mah sakit biasa. Dan dia di hari Minggu tuh muncul dia. Aku udah nggak bisa masih bisa nelan sebenarnya, masih bisa makan. Cuman kayak emang udah nggak enak banget gitu loh si tenggorokan ini. Ya udah, tragedi hilangnya earphone aku juga kayaknya menjadi salah satu ini semakin memanas. Maksudnya mungkin karena kan dia masuknya THT ya, karena penjalanan leher di leher tenggorokan, jadi nyambung gitu ke telinga, ke hidung, jadi aku tuh agak susah buat nafas dan aku agak susah buat dengar, jadi kuping aku tuh sakit gitu ya. Akhirnya setelah minum obat 2 kali, udah minum obat 3 kali di hari ini, udah 3 kali aman, udah mulai rada berkurang gitu, aku udah yang nggak sesakit tadi, nelen juga udah nggak sesakit itu, jadi kayaknya semoga aman sih. Terus juga akhirnya eh, setelah selesai semua makan bubur, karena aku masih bisa, aku rasa aku belum bisa makan nasi. Terus juga aku membeli buah, kayaknya emang benar-benar harus makan yang bersih dan harus makan yang sehat lagi. Ya emang harus sih kita. Cuman kayak kadang tuh situasi kan gimana ya, makanan sehat tuh sebenarnya murah ya. Cuman kadang kita taunya tuh kayak mahal-mahal gitu loh, ngerti gak sih? Tapi sebenarnya alasan aja sih. Jadi eh aku nggak tahu nanti kamu eh pas gede ini ya, aku nggak mau kamu sering sakit kayak aku sekarang. Kayak aku udah, jujur aku udah capek banget, kayak harus minum obat segala macam, kalau pusing tuh harus minum obat, minum obat, minum obat, emang udah kayak ketergantungan gitu sih. Tapi kayak aku rasa sebenarnya tuh bisa di minimalisasi dengan kamu, dengan jaga pikiran, dengan jaga pola makannya gak apa-apa, at least kamu makan 2 kali sehari nih, tapi dengan makanan yang sehat gitu loh, atau enggak kamu imbangin dengan vitamin, seperti vitamin dari buah, vitamin dari sayur gitu, jadi tetap seimbang ya. Jadi pelajaran besar banget sih, kayak di bulan Mei ini baru awal, padahal kayak udah dapat banyak pelajaran yang harus aku ingat gitu. Jadi everything's fine, semua bakal baik-baik saja kalau kamu itu tadi, jaga pikiran, jaga pola makan, jaga pola tidur, jaga emosi. Sebenarnya kadang kita emang ada saat kita tidak terkontrol segala macam, tapi sebagai manusia yang ya udah gede ya, uh, maksudnya terus belajar kan, pasti kita punya cara buat ngontrol diri. Kita tahu boundaries kita tahu how to control ourselves gitu. Jadi kayak ya, kita emang harus punya kesadaran diri sih, yang paling penting itu adalah itu. Sadar dan kontrol. Kamu menyadari kalau yang kamu lakukan itu benar, kamu punya kontrol atas hal itu, dan ya udah, semua akan berjalan dengan baik gitu. Maksudnya semua kamu udah tahu kalau kan ini itu nggak baik gitu. Ya udah, maksudnya eh ya tahu, cuman kayak jangan buat digampangin gitu loh. Jadi jangan merasa kayak Allah sekali lagi, ini terakhir ya. Kamu ngomong itu tiap kali apa namanya makan, ya nggak akan nggak akan ya, makanya tadi harus ada kontrol gitu sih, sadar dan kontrol, menyadari terus kemudian mengontrol dirimu, itu basic life sih kayaknya emang. tapi tapi nggak apa-apa kan, aku juga baru belajar itu di usia yang 19 tahun ini,
pasti aku masih akan terus belajar, dan akan terus dan mau belajar gitu untuk hal-hal yang baik untuk diriku juga, eee, tidak merugikan orang lain. Gimana? Malu banget sih jujur, tapi kayak, "Gak apa-apa, ngapain malu? Kan pakai baju." Jadi itu aja deh kayaknya yang aku pengen sampaikan ke kamu. Jadi, bye, see you.